Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Cutna Syifa dengan NIM 2303229. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari MK Manajemen Mutu Produk Pertanian, yaitu Good Aquaculture Practice atau GAP. Jadi manajemen mutu produk pertanian dalam dunia pertanian modern, tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian tidak lagi sebatas pada bagaimana menghasilkan produk dalam jumlah besar, tetapi lebih pada bagaimana memastikan produk tersebut aman, berkualitas dan berkelanjutan. Konsumen saat ini tidak hanya menuntut hasil pertanian yang melimpah, tapi juga ingin mengetahui bahwa produk pertanian dihasilkan, apakah proses produk pertanian ramah lingkungan, apakah pekerjaan dilakukan dengan baik, apakah bahan kimia digunakan secara bijak. Isu-isu seperti keamanan pangan, food safety, perlindungan lingkungan, environmental production, dan tanggung jawab social responsibility menjadi fokus global. Untuk menjawab tantangan ini, muncul konsep yang disebut Good Agriculture Practice atau GAP atau praktik pertanian yang baik. GAP merupakan panduan teknis yang mengatur secara bertani dengan baik, aman, dan berkelanjutan. GAP bukan hanya soal sertifikasi, tapi juga merupakan cara berpikir baru dalam mengelola usaha tani agar menghasilkan produk yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya itu pengertian dan tujuan GAP. Pengertian GAP, Good Agriculture Practice atau GAP merupakan sistem manajemen mutu dalam pertanian yang bertujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan memberikan keuntungan ekonomi kepada petani. Dengan kata lain, GAP adalah cara bertani yang baik yang mencangkup seluruh proses produksi mulai dari pemilihan lahan, penggunaan benih, pemupukan, pengendalian hama, hingga penanganan pasca panen. Konsep GAP diperkenalkan oleh organisasi internasional seperti FAO, Food and Aquaculture Organization, dan kemudian diadaptasi oleh berbagai negara sesuai dengan kondisi lokal. GAP di Indonesia dikenal juga sebagai SNIE GAP, Standar Nasional Indonesia Good Agriculture Practice. Selanjutnya itu tujuan utama GAP. Tujuan GAP dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting, menjamin keamanan pangan, food safety. Terus GAP memastikan bahwa produk pertanian bebas dari bahan berbahaya seperti residu pestisida, logam berat, atau kontaminasi mikroba. Selanjutnya menjaga kualitas produk. GAP membantu petani menghasilkan produk dengan mutu seragam, segar, dan sesuai standar pasar domestik maupun internasional. Melindungi lingkungan, GAP mengatur penggunaan air, pupuk, dan pestisida secara bijak agar tidak mencemari tanah dan air, menjamin kesejahteraan dan keselamatan pekerja. GAP menekankan penggunaan alat pelindung diri dari kondisi kerja yang aman bagi semua tenaga kerja. Meningkatkan daya saing produk pertanian. Produk yang memenuhi standar GAP lebih mudah diterima di pasar ekspor karena sudah memenuhi standar internasional. Prinsip-prinsip dasar GAP. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar penerapan GAP, yaitu keamanan pangan, food safety. Selanjutnya, semua proses harus menjamin produk aman untuk dikonsumsi, misalnya penggunaan pestisida harus sesuai dosis dan jarak waktu panen. Selanjutnya, kualitas produk quality. Pengendalian mutu dilakukan sejak awal tanam hingga produk siap jual. Keberlanjutan lingkungan. Pertanian tidak boleh merusak alam, pengolahan tanah, air, dan keberagaman hayati harus diperhatikan. Kesejahteraan sosial dan pekerja sosial. GAP menjamin bahwa tenaga kerja di lahan pertanian memperoleh hak dan keselamatan kerja yang layak.
trackability, keterseluruhan produk. Semua kegiatan pertanian dicatat dengan baik agar asal-usul produk dapat ditelusuri jika terjadi masalah di pasar. Pendekatan berbasis bukti. GAP mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data dan hasil monitoring, bukan kebiasaan semata. Selanjutnya itu 10 pilar utama GAP. 10 pilar utama GAP, perencanaan dan pengelolaan tanah. Tanah adalah komponen vital dalam pertanian dalam GAP. Pengelolaan tanah mencangkup pemilihan lahan bebas dari kontaminasi, bahan kimia berbahaya, analisis tanah untuk menentukan kesesuaian lahan dan kebutuhan pupuk. Upaya konservasi seperti tersering dan rotasi tanaman untuk mencegah erosi. Selanjutnya, penggunaan benih dan bibit berkualitas. Bibit menjadi kunci produktivitas GAP, mewajibkan penggunaan benih bersertifikat. Pencatatan asal-usul benih. Karantina bibit sebelum penanaman untuk menghindari penyakit. Pengelolaan air dan irigasi. Air hanya bersih dan bebas dari limbah kimia. Penggunaan sistem irigasi hemat air seperti drip irrigation sangat dianjurkan. Pemeriksaan kualitas air dilakukan secara berkala. Penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. GAP mengharuskan penggunaan pupuk berdasarkan analisis tanah dan dosis yang direkomendasikan. Pestisida digunakan hanya jika benar-benar diperlukan dan dicatat dalam log aktivitas pertanian. Pengolahan hama dan penyakit IPM. GAP menerapkan Integrated Pest Management IPM atau pengendalian hama terpadu. Pendekatan ini menggabungkan metode biologis, mekanis, dan kimia secara seimbang agar hama tidak menimbulkan kerugian besar. Pasca panen dan pengolahan produk. Proses panen dilakukan secara higienis, hasil panen disortasi dan disimpan dengan suhu sesuai kebutuhan. Pengemasan harus sesuai standar keamanan pangan. Pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Dilakukan uji residu pestisida dan logam berat secara rutin. Produk yang tidak memenuhi standar tidak boleh dipasarkan. Pengelolaan limbah dan lingkungan. Limbah organik dijadikan kompos, sementara limbah B3 dikumpulkan sesuai produsen aman. Tujuannya agar kegiatan pertanian tidak mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Petani dan pekerja harus diberi pelatihan K3 serta dilengkapi dengan alat pelindung diri saat bekerja di lapangan. Selanjutnya, dokumentasi dan pelaporan. Semua kegiatan produksi dicatat dengan lengkap: pemupukan, penyiraman, panen, hasil uji mutu, dan sebagainya. Data ini penting untuk audit internal maupun sertifikasi. Implementasi GAP. Penerapan GAP dilakukan melalui beberapa tahap penting. Pengolahan hama dan penyakit IPM menerapkan Integrated Pest IPM dan pengalihan hama terpadu. Pendekatan ini menggunakan metode biologis, mekanis, dan kimia secara seimbang agar hama tidak menimbulkan kerugian besar. Pasca panen dan pengolahan produk panen dilakukan secara higienis, hasil panen disortasi dan disimpan dengan suhu sesuai kebutuhan. Pengemasan harus sesuai standar keamanan pangan.
Pengawasan kualitas dan keamanan pangan dilakukan uji residu pestisida dan logam berat secara rutin. Produk yang tidak memenuhi standar tidak boleh dipasarkan. Pengolahan limbah dan lingkungan, limbah organik dijadikan kompos, sementara limbah B3 dikumpulkan sesuai produsen aman. Tujuannya agar kegiatan pertanian tidak mencemari lingkungan sekitar. Kesehatan dan keselamatan kerja, petani dan pekerja harus diberi pelatihan K3 serta dilengkapi dengan alat pelindung diri saat bekerja di lapangan. Selanjutnya, dokumentasi dan pelaporan. Semua kegiatan produksi dicatat dengan lengkap. Pemupukan, penyiraman, panen hasil uji mutu, dan sebagainya. Data itu penting untuk audit internal maupun sertifikasi. Selanjutnya, perencanaan dan pengolahan tanah. Penjelasan. Pilar ini memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk budidaya bebas dari kontaminasi zat berbahaya seperti logam berat, limbah industri atau residu pestisida yang berlebihan, dan dikelola secara berkelanjutan untuk mempertahankan serta meningkatkan kesuburan. Contoh penerapan analisis tanah: melakukan pengujian pH tanah, kandungan hara, NPK, dan kandungan bahan organik secara berkala untuk mengetahui kondisi tanah sebelum penanaman. Konservasi tanah: melakukan praktik konservasi seperti terasering pada lahan miring. Melakukan praktik konservasi seperti terasering pada lahan miring. Penanaman gulu dan rotasi tanaman, misalnya pada lahan miring, penanaman gulu dan bergantian dengan tanaman penutup tanah atau leguminosa, dan penggunaan pupuk organik, kompos, atau pupuk kandang untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Yang kedua itu penggunaan benih atau bibit yang berkualitas. Penjelasannya, jadi memastikan bahwa materi tanam, benih atau bibit yang digunakan adalah varietas unggul sehat, bebas dari hama dan penyakit, serta bersertifikat atau menjamin mutunya. Contoh penerapan: sertifikasi petani hanya menggunakan benih bersertifikat dari sumber terpercaya yang diakui pemerintah, tahan penyakit, memiliki varietas tanaman yang secara genetik tahan terhadap hama dan penyakit lokal, umum untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida. Pengelolaan air dan irigasi. Penjelasan: mengelola sumber daya air secara efisien, memastikan kualitas air yang digunakan untuk irigasi aman, bebas kontaminan, dan menggunakan sistem irigasi yang tepat. Contoh penerapan kualitas air: melakukan pengujian air irigasi untuk memastikan tidak ada kontaminasi dari hasil panen. Air yang digunakan untuk mencuci hasil panen harus bersih atau layak diminum. Efisiensi: menggunakan sistem irigasi tetes, drip irrigation, atau irrigation berselang untuk menghemat air. Pengelolaan nutrisi tanaman. Pemupukan. Penjelasannya pemberian nutrisi. Pupuk dilakukan secara berimbang, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara, dan memprioritaskan penggunaan pupuk organik sambil meminimalkan risiko pencemaran lingkungan dari pupuk organik. Contoh penerapannya: pemupukan berimbang. Pemberian pupuk didasarkan pada hasil analisis tanah dan kebutuhan spesifik tanaman. Penyimpanan pupuk, terutama pupuk kimia, di tempat yang aman, kering, dan terpisah dari produk panen atau pakan ternak. Selanjutnya, yang kelima, pengendalian hama dan penyakit HPT. Penjelasannya: penerapan konsep pengendalian hama terpadu PHT yang memprioritaskan pencegahan dan penggunaan cara non-kimia, biologi, fisik,
kultur teknis. Sebelum beralih ke pestisida kimia sebagai pilihan terakhir, contoh penerapannya, PHT menggunakan musuh alami predator untuk mengendalikan hama atau memasang perangkap kuning untuk serangga. Penggunaan pestisida: jika terpaksa menggunakan pestisida, pilih jenis yang terdaftar ramah lingkungan sesuai dosis anjuran dan jenis yang terdaftar, dan memiliki waktu tunggu internal waktu panen yang jelas untuk memastikan residu pada produk aman di bawah batas maksimal residu BMR. Yang keenam itu panen dan penanganan pasca panen. Penjelasannya memastikan proses panen dilakukan pada waktu yang tepat dengan cara yang higienis dan penanganan produk setelah panen, meminimalkan kerusakan serta mencegah kontaminasi. Contoh penerapannya yaitu yang pertama itu kebersihan, menggunakan alat yang bersih dan tidak berkarat, pekerja menggunakan sarung tangan dan menjaga kebersihan diri, serta mencuci hasil panen dengan air bersih sesuai standar air minum dan mengeringkannya di tempat yang bersih dan beratap. Penyimpanannya itu menyimpan hasil panen di gudang yang bersih, terpisah dari pupuk dan pestisida, serta dikelola suhunya untuk mempertahankan kesegaran. Yang ketujuh, keamanan pangan dan trackability penelusuran. Penjelasannya itu fokus utama GAP memastikan produk aman dari bahaya fisik, kimia residu, dan biologi mikroba patogen, serta memiliki sistem catatan yang memungkinkan produk ditelusuri kembali ke lahan asal dan proses produksinya. Contoh penerapannya, pencatatan setiap kegiatan budidaya, pemupukan, penyemprotan, panen dicatat secara rinci. Trackability memberi label pada kemasan produk yang mencantumkan identitas. Selanjutnya, pengelolaan limbah dan lingkungan. Penjelasannya itu mengelola limbah pertanian, sisa tanaman, kemasan pestisida atau pupuk, limbah padat dan cair dengan benar dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, termasuk keanekaragaman hayati. Contoh penerapannya itu didaur ulang, mengubah limbah sisa tanaman biomasa menjadi kompos atau pupuk organik cair. Limbah B3, membuang kemasan bekas pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya sesuai produser yang aman, tidak dibuang di sungai atau dibakar sembarangan. Konservasi, menjaga area penyangga buffer zone di sekitar lahan untuk melindungi sumber air dan habitat alami. Yang selanjutnya itu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja K3. Penjelasannya menyediakan lingkungan kerja yang aman, memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta memastikan hak-hak pekerja dipenuhi sesuai Undang-Undang Upah Wajar Jam Kerja. Contoh penerapannya, APD, menyediakan alat pelindung diri APD, lengkap masker, sarung tangan, sepatu bot, terutama saat menangani pestisida. Pelatihan, memberikan pelatihan rutin tentang cara penanganan bahan kimia dengan produser keselamatan kerja, menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan air minum yang bersih untuk pekerja. Selanjutnya itu ada dokumentasi dan audit internal atau eksternal. Penjelasannya, semua proses dan praktik yang dilakukan harus didokumentasikan dengan baik dan tersedia untuk diverifikasi melalui audit internal maupun eksternal untuk mendapatkan sertifikasi GAP.
Contoh penerapannya pencatatan lengkap, penyimpanan logbook yang mencakup data lahan, benih, riwayat pupuk, riwayat pestisida, tanggal panen dan volume hasil panen. Melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan dari audit internal atau eksternal. Selanjutnya itu tantangan dalam penerapan GAP Good Agriculture Practices. Meskipun GAP memiliki banyak manfaat seperti menjamin keamanan pangan, menjaga lingkungan, dan meningkatkan efisiensi usaha tani, penerapannya di lapangan menghadapi banyak kendala. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan kesadaran petani. Banyak petani masih belum memahami konsep GAP secara menyeluruh. GAP bukan hanya tentang cara menanam, tetapi juga mencakup manajemen input, pencatatan, hingga pengelolaan limbah. Kurangnya pengetahuan menyebabkan petani sering menganggap GAP seperti beban tambahan, bukan kebutuhan. Yang kedua itu keterbatasan modal dan akses teknologi. Implementasi GAP membutuhkan biaya tambahan seperti pengujian tanah, pembelian benih bersertifikat, pembangunan saluran irigasi yang efisien, hingga penyediaan alat pelindung diri (APD). Petani kecil seringkali tidak memiliki modal untuk memenuhi standar tersebut. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern membuat penerapan GAP berjalan lambat. Yang ketiga itu minimnya fasilitas pendukung. Fasilitas seperti cold storage, sarana pencucian hasil panen dengan air bersih, laboratorium uji residu pestisida, dan sistem dokumentasi digital masih minim, terutama di daerah pedesaan. Padahal fasilitas tersebut sangat penting dan penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk pertanian sesuai standar GAP. Nah, yang keempat itu proses sertifikasi yang rumit dan mahal. Untuk memperoleh sertifikasi GAP seperti Global APSNI GAP atau USDA GAP, petani harus melalui proses audit, pelatihan, dan evaluasi yang panjang. Biaya sertifikasi yang tinggi dan proses administrasi yang rumit menjadi hambatan besar bagi petani kecil. Yang kelima itu keterbatasan lembaga pembina dan pengawasan. Masih kurang tenaga penyuluh atau lembaga pembina GAP di daerah menyebabkan sosialisasi dan pendampingan tidak berjalan optimal. Tanpa bimbingan berkelanjutan, petani sulit menjaga konsistensi penerapan GAP. Yang keenam itu permintaan pasar yang tidak konsisten. Meskipun pasar modern dan ekspor menuntut standar GAP, pasar lokal seringkali tidak memberi harga yang berbeda antara produk bersertifikat dan non-GAP. Akibatnya petani kurang termotivasi untuk menerapkan standar tinggi jika tidak diikuti oleh keuntungan ekonomi yang jelas. Yang ketujuh itu isu lingkungan dan perubahan iklim. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan pola tanam tidak stabil, serangan hama meningkat, serta kebutuhan air berubah drastis. Kondisi ini membuat penerapan GAP seperti konservasi tanah dan irigasi efisien menjadi lebih sulit dijalankan secara konsisten. Selanjutnya itu strategi dalam menghadapi tantangan GAP. Agar GAP dapat diterapkan dengan efektif, diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup pembinaan, inovasi, dukungan kebijakan, dan kolaborasi antar pihak. Yang pertama itu peningkatan kapasitas dan edukasi petani. Pelatihan dan penyuluhan menjadi langkah utama. Pemerintah, lembaga pertanian, dan perguruan tinggi perlu rutin memberikan bimbingan teknis
tentang penggunaan benih dan pupuk yang aman, cara pengendalian hama terpadu IPM, teknik pasca panen dan pencatatan kegiatan budidaya. Dengan demikian, petani memahami bahwa GAP bukan sekadar tuntutan pasar, tetapi cara untuk menjaga keberlanjutan usaha tani. Yang kedua itu dukungan finansial dan akses kredit. Pemerintah atau lembaga keuangan dapat menyediakan skema kredit lunak bagi petani yang menerapkan GAP. Selain itu, adanya subsidi untuk pengujian tanah, pembelian bibit unggul, atau pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi hemat air dan mempercepat adopsi GAP. Yang ketiga itu penguatan kelembagaan dan kemitraan. Pembentukan kelompok tani atau koperasi GAP sangat penting agar petani bisa berbagi biaya sertifikasi, mengelola pemasaran bersama, serta saling mendukung dalam pengawasan mutu. Kolaborasi dengan industri eksportir dan pemerintah daerah juga memperluas akses pasar. Yang keempat itu pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi dalam pertanian e-farming dapat membantu pencatatan, record keeping, pelacakan produk dan pemantauan input pertanian secara real time. Aplikasi berbasis GAP dapat digunakan untuk menyimpan data pemupukan, pestisida, panen dan inspeksi sehingga audit menjadi lebih mudah. Yang kelima itu simplikasi sertifikasi GAP. Pemerintah perlu membuat sistem sertifikasi bertingkat, misalnya mulai dari GAP dasar untuk petani kecil hingga GAP internasional untuk eksportir. Pendekatan terhadap ini memudahkan petani menyesuaikan diri tanpa tekanan biaya tinggi. Yang keenam itu peningkatan infrastruktur pertanian. Penyediaan fasilitas seperti gudang pendingin, tempat pencucian higienis, dan laboratorium uji residu harus diperluas. Infrastruktur tersebut menjamin bahwa hasil pertanian tetap memenuhi standar GAP hingga tahap distribusi dan konsumsi. Yang ketujuh itu insentif pasar dan branding produk GAP. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menciptakan mekanisme insentif harga bagi produk dan bersertifikat GAP. Selain itu, promosi melalui label produk GAP aman dan ramah lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen baik di pasar domestik maupun ekspor. Yang ke-8 itu adaptasi terhadap perubahan iklim. Petani perlu didorong untuk menggunakan teknologi adaptasi seperti varietas tahan kekeringan, sistem irigasi, hemat air, dan praktik konservasi tanah. Dengan pendekatan ini, GAP dapat tetap dijalankan secara berkelanjutan meski kondisi iklim berubah. Kesimpulan umumnya itu penerapan good agriculture. Selanjutnya itu ada kesimpulannya, good agriculture practice GAP adalah fondasi pertanian modern yang menekankan 3 hal utama: keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan petani. Penerapan GAP bukan hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan citra pertanian memiliki di mata dunia. Sebagai generasi muda dan calon pemimpin pertanian, mahasiswa diharapkan memahami konsep GAP ini tidak hanya sebagai teori, tapi juga sebagai praktik nyata untuk diterapkan dalam kehidupan pertanian masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Cutna Syifa dengan NIM 2303229. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari MK Manajemen Mutu Produk Pertanian, yaitu Good Aquaculture Practice atau GAP. Jadi manajemen mutu produk pertanian
Dalam dunia pertanian modern, tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian tidak lagi sebatas pada bagaimana menghasilkan produk dalam jumlah besar, tetapi lebih pada bagaimana memastikan produk tersebut aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Konsumen saat ini tidak hanya menuntut hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga ingin mengetahui bahwa produk pertanian dihasilkan, apakah proses produk pertanian ramah lingkungan, apakah pekerjaan dilakukan dengan baik, apakah bahan kimia digunakan secara bijak. Isu-isu seperti keamanan pangan, food safety, perlindungan lingkungan, environmental production, dan tanggung jawab social responsibility menjadi fokus global. Untuk menjawab tantangan ini, muncul konsep yang disebut good agriculture practice atau GAP atau praktik pertanian yang baik. GAP merupakan panduan teknis yang mengatur secara bertani dengan baik, aman, dan berkelanjutan. GAP bukan hanya soal sertifikasi, tapi juga merupakan cara berpikir baru dalam mengelola usaha tani agar menghasilkan produk yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya itu pengertian dan tujuan GAP. Pengertian GAP, Good Agriculture Practice atau GAP merupakan sistem manajemen mutu dalam pertanian yang bertujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan memberikan keuntungan ekonomi kepada petani. Dengan kata lain, GAP adalah cara bertani yang baik yang mencangkup seluruh proses produksi mulai dari pemilihan lahan, penggunaan benih, pemupukan, pengendalian hama, hingga penanganan pasca panen. Konsep GAP diperkenalkan oleh organisasi internasional seperti FAO, Food and Agriculture Organization, dan kemudian diadaptasi oleh berbagai negara sesuai dengan kondisi lokal. GAP di Indonesia dikenal juga sebagai SNIE GAP, Standar Nasional Indonesia Good Agriculture Practice. Selanjutnya itu tujuan utama GAP. Tujuan GAP dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting, menjamin keamanan pangan, food safety. Terus GAP memastikan bahwa produk pertanian bebas dari bahan berbahaya seperti residu pestisida, logam berat, atau kontaminasi mikroba. Selanjutnya menjaga kualitas produk. GAP membantu petani menghasilkan produk dengan mutu seragam, segar, dan sesuai standar pasar domestik maupun internasional. Melindungi lingkungan, GAP mengatur penggunaan air, pupuk, dan pestisida secara bijak agar tidak mencemari tanah dan air, menjamin kesejahteraan dan keselamatan pekerja. GAP menekankan penggunaan alat pelindung diri dari kondisi kerja yang aman bagi semua tenaga kerja. Meningkatkan daya saing produk pertanian. Produk yang memenuhi standar GAP lebih mudah diterima di pasar ekspor karena sudah memenuhi standar internasional. Prinsip-prinsip dasar GAP. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar penerapan GAP, yaitu keamanan pangan, food safety. Selanjutnya, semua proses harus menjamin produk aman untuk dikonsumsi, misalnya penggunaan pestisida harus sesuai dosis dan jarak waktu panen. Selanjutnya, kualitas produk quality, pengendalian mutu dilakukan sejak awal tanam hingga produk siap jual. Keberlanjutan lingkungan, pertanian tidak boleh merusak alam, pengolahan tanah, air, dan keberagaman hayati harus diperhatikan. Kesejahteraan sosial dan pekerja sosial. GAP menjamin bahwa tenaga kerja di lahan pertanian memperoleh hak dan keselamatan kerja yang layak. Trackability, keterseluruhan produk. Semua kegiatan pertanian dicatat dengan baik agar asal-usul produk dapat ditelusuri jika terjadi masalah di pasar. Pendekatan berbasis bukti. GAP mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data dan hasil monitoring, bukan kebiasaan semata.
Selanjutnya itu 10 pilar utama GAP. 10 pilar utama GAP: perencanaan dan pengelolaan tanah. Tanah adalah komponen vital dalam pertanian dalam GAP. Pengelolaan tanah mencangkup pemilihan lahan bebas dari kontaminasi bahan kimia berbahaya, analisis tanah untuk menentukan kesesuaian lahan dan kebutuhan pupuk, upaya konservasi seperti tersering dan rotasi tanaman untuk mencegah erosi. Selanjutnya, penggunaan benih dan bibit berkualitas. Bibit menjadi kunci produktivitas GAP, mewajibkan penggunaan benih bersertifikat. Pencatatan asal-usul benih, karantina bibit sebelum penanaman untuk menghindari penyakit. Pengelolaan air dan irigasi. Air hanya bersih dan bebas dari limbah kimia. Penggunaan sistem irigasi hemat air seperti drip irrigation sangat dianjurkan. Pemeriksaan kualitas air dilakukan secara berkala. Penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. GAP mengharuskan penggunaan pupuk berdasarkan analisis tanah dan dosis yang direkomendasikan. Pestisida digunakan hanya jika benar-benar diperlukan dan dicatat dalam log aktivitas pertanian. Pengolahan hama dan penyakit IPM. GAP menerapkan Integrated Pest Management IPM atau pengendalian hama terpadu. Pendekatan ini menggabungkan metode biologis, mekanis, dan kimia secara seimbang agar hama tidak menimbulkan kerugian besar. Pasca panen dan pengolahan produk. Proses panen dilakukan secara higienis, hasil panen disortasi dan disimpan dengan suhu sesuai kebutuhan. Pengemasan harus sesuai standar keamanan pangan. Pengawasan kualitas dan keamanan pangan, dilakukan uji residu pestisida dan logam berat secara rutin. Produk yang tidak memenuhi standar tidak boleh dipasarkan. Pengelolaan limbah dan lingkungan. Limbah organik dijadikan kompos, sementara limbah B3 dikumpulkan sesuai produsen aman. Tujuannya agar kegiatan pertanian tidak mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Petani dan pekerja harus diberi pelatihan K3 serta dilengkapi dengan alat pelindung diri saat bekerja di lapangan. Selanjutnya, dokumentasi dan pelaporan. Semua kegiatan produksi dicatat dengan lengkap: pemupukan, penyiraman, panen, hasil uji mutu, dan sebagainya. Data ini penting untuk audit internal maupun sertifikasi. Implementasi GAP. Penerapan GAP dilakukan melalui beberapa tahap penting. Pengolahan hama dan penyakit IPM menerapkan Integrated Pest IPM dan pengalian hama terpadu. Pendekatan ini menggunakan metode biologis, mekanis, dan kimia secara seimbang agar hama tidak menimbulkan kerugian besar. Pasca panen dan pengolahan produk panen dilakukan secara higienis, hasil panen disortasi dan disimpan dengan suhu sesuai kebutuhan. Pengemasan harus sesuai standar keamanan pangan. Pengawasan kualitas dan keamanan pangan, dilakukan uji residu pestisida dan logam berat secara rutin. Produk yang tidak memenuhi standar tidak boleh dipasarkan. Pengolahan limbah dan lingkungan. Limbah organik dijadikan kompos, sementara limbah B3 dikumpulkan sesuai produsen aman. Tujuannya agar kegiatan pertanian tidak mencemari lingkungan sekitar.
kesehatan dan keselamatan kerja, petani dan pekerja harus diberi pelatihan ketiga serta dilengkapi dengan alat pelindung diri saat bekerja di lapangan. Selanjutnya, dokumentasi dan pelaporan. Semua kegiatan produksi dicatat dengan lengkap. Pemupukan, penyiraman, panen hasil uji mutu, dan sebagainya. Data itu penting untuk audit internal maupun sertifikasi. Selanjutnya, perencanaan dan pengolahan tanah. Penjelasan. Pilar ini memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk budidaya bebas dari kontaminasi zat berbahaya seperti logam berat, limbah industri atau residu pestisida yang berlebihan, dan dikelola secara berkelanjutan untuk mempertahankan serta meningkatkan kesuburan. Contoh penerapan analisis tanah, melakukan pengujian pH tanah, kandungan hara, NPK, dan kandungan bahan organik secara berkala untuk mengetahui kondisi tanah sebelum penanaman. Konservasi tanah, melakukan praktik konservasi seperti terasering pada lahan miring. Melakukan praktik konservasi seperti terasering pada lahan miring. Penanaman gulu dan rotasi tanaman, misalnya pada lahan miring, penanaman gulu dan bergantian dengan tanaman penutup tanah atau leguminosa, dan penggunaan pupuk organik, kompos, atau pupuk kandang untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Yang kedua itu penggunaan benih atau bibit yang berkualitas. Penjelasannya, jadi memastikan bahwa materi tanam, benih atau bibit yang digunakan adalah varietas unggul sehat, bebas dari hama dan penyakit serta bersertifikat atau menjamin mutunya. Contoh penerapan, sertifikasi petani hanya menggunakan benih bersertifikat dari sumber terpercaya yang diakui pemerintah, tahan penyakit, memiliki varietas tanaman yang secara genetik tahan terhadap hama dan penyakit lokal, umum untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida. Pengelolaan air dan irigasi. Penjelasan mengelola sumber daya air secara efisien, memastikan kualitas air yang digunakan untuk irigasi aman, bebas kontaminan, dan menggunakan sistem irigasi yang tepat. Contoh penerapan kualitas air, melakukan pengujian air irigasi untuk memastikan tidak ada kontaminasi dari hasil panen. Air yang digunakan untuk mencuci hasil panen harus bersih atau layak diminum. Efisiensi, menggunakan sistem irigasi tetes, drip irrigation, atau irrigation berselang untuk menghemat air. Pengelolaan nutrisi tanaman, pemupukan. Penjelasannya pemberian nutrisi. Pupuk dilakukan secara berimbang, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara, dan memprioritaskan penggunaan pupuk organik sambil meminimalkan risiko pencemaran lingkungan dari pupuk organik. Contoh penerapannya, pemupukan berimbang, pemberian pupuk didasarkan pada hasil analisis tanah dan kebutuhan spesifik tanaman. Penyimpanan pupuk, terutama pupuk kimia, di tempat yang aman, kering, dan terpisah dari produk panen atau pakan ternak. Selanjutnya, yang kelima, pengendalian hama dan penyakit HPT. Penjelasannya, penerapan konsep pengendalian hama terpadu (PHT) yang memprioritaskan pencegahan dan penggunaan cara non-kimia, biologi, fisik, kultur teknis sebelum beralih ke pestisida kimia sebagai pilihan terakhir. Contoh penerapannya, PHT menggunakan musuh alami predator untuk mengendalikan hama atau memasang perangkap kuning untuk serangga. Penggunaan pestisida, jika terpaksa menggunakan pestisida, pilih jenis yang terdaftar ramah lingkungan sesuai dosis anjuran dan jenis yang terdaftar.
dan memiliki waktu tunggu internal waktu panen yang jelas untuk memastikan residu pada produk aman di bawah batas maksimal residu BMR. Yang keenam itu panen dan penanganan pasca panen. Penjelasannya memastikan proses panen dilakukan pada waktu yang tepat dengan cara yang higienis dan penanganan produk setelah panen, meminimalkan kerusakan serta mencegah kontaminasi. Contoh penerapannya yaitu yang pertama itu kebersihan, menggunakan alat yang bersih dan tidak berkarat, pekerja menggunakan sarung tangan dan menjaga kebersihan diri, serta mencuci hasil panen dengan air bersih sesuai standar air minum dan mengeringkannya di tempat yang bersih dan beratap. Penyimpanannya itu menyimpan hasil panen di gudang yang bersih, terpisah dari pupuk dan pestisida, serta dikelola suhunya untuk mempertahankan kesegaran. Yang ketujuh, keamanan pangan dan trackability penelusuran. Penjelasannya itu fokus utama GAP memastikan produk aman dari bahaya fisik, kimia residu, dan biologi mikroba patogen, serta memiliki sistem catatan yang memungkinkan produk ditelusuri kembali ke lahan asal dan proses produksinya. Contoh penerapannya, pencatatan setiap kegiatan budidaya, pemupukan, penyemprotan, panen dicatat secara rinci. Trackability memberi label pada kemasan produk yang mencantumkan identitas. Selanjutnya, pengelolaan limbah dan lingkungan. Penjelasannya itu mengelola limbah pertanian, sisa tanaman, kemasan pestisida atau pupuk, limbah padat dan cair dengan benar dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, termasuk keanekaragaman hayati. Contoh penerapannya itu didaur ulang, mengubah limbah sisa tanaman biomasa menjadi kompos atau pupuk organik cair. Limbah B3 membuang kemasan bekas pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya sesuai produser yang aman, tidak dibuang di sungai atau dibakar sembarangan. Konservasi, menjaga area penyangga buffer zone di sekitar lahan untuk melindungi sumber air dan habitat alami. Yang selanjutnya itu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja K3. Penjelasannya menyediakan lingkungan kerja yang aman, memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta memastikan hak-hak pekerja dipenuhi sesuai Undang-Undang Upah Wajar Jam Kerja. Contoh penerapannya, APD menyediakan alat pelindung diri APD, lengkap masker, sarung tangan, sepatu bot, terutama saat menangani pestisida. Pelatihan memberikan pelatihan rutin tentang cara penanganan bahan kimia dengan produser keselamatan kerja, menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan air minum yang bersih untuk pekerja. Selanjutnya itu ada dokumentasi dan audit internal atau eksternal. Penjelasannya, semua proses dan praktik yang dilakukan harus didokumentasikan dengan baik dan tersedia untuk diverifikasi melalui audit internal maupun eksternal untuk mendapatkan sertifikasi GAP. Contoh penerapannya, pencatatan lengkap, penyimpanan logbook yang mencangkup data lahan, benih, riwayat pupuk, riwayat pestisida, tanggal panen dan volume hasil panen. Melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan dari audit internal atau eksternal. Selanjutnya itu tantangan dalam penerapan GAP Good Agriculture Practices.
Meskipun GAP memiliki banyak manfaat seperti menjamin keamanan pangan, menjaga lingkungan, dan meningkatkan efisiensi usaha tani, penerapannya di lapangan menghadapi banyak kendala. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan kesadaran petani. Banyak petani masih belum memahami konsep GAP secara menyeluruh. GAP bukan hanya tentang cara menanam, tetapi juga mencakup manajemen input, pencatatan, hingga pengelolaan limbah. Kurangnya pengetahuan menyebabkan petani sering menganggap GAP seperti beban tambahan, bukan kebutuhan. Yang kedua itu keterbatasan modal dan akses teknologi. Implementasi GAP membutuhkan biaya tambahan seperti pengujian tanah, pembelian benih bersertifikat, pembangunan saluran irigasi yang efisien, hingga penyediaan alat pelindung diri (APD). Petani kecil seringkali tidak memiliki modal untuk memenuhi standar tersebut. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern membuat penerapan GAP berjalan lambat. Yang ketiga itu minimnya fasilitas pendukung. Fasilitas seperti cold storage, sarana pencucian hasil panen dengan air bersih, laboratorium uji residu pestisida, dan sistem dokumentasi digital masih minim, terutama di daerah pedesaan. Padahal fasilitas tersebut sangat penting dan penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk pertanian sesuai standar GAP. Nah, yang keempat itu proses sertifikasi yang rumit dan mahal. Untuk memperoleh sertifikasi GAP seperti Global APSNI GAP atau USDA GAP, petani harus melalui proses audit, pelatihan, dan evaluasi yang panjang. Biaya sertifikasi yang tinggi dan proses administrasi yang rumit menjadi hambatan besar bagi petani kecil. Yang kelima itu keterbatasan lembaga pembina dan pengawasan. Masih kurang tenaga penyuluh atau lembaga pembina GAP di daerah menyebabkan sosialisasi dan pendampingan tidak berjalan optimal. Tanpa bimbingan berkelanjutan, petani sulit menjaga konsistensi penerapan GAP. Yang keenam itu permintaan pasar yang tidak konsisten. Meskipun pasar modern dan ekspor menuntut standar GAP, pasar lokal seringkali tidak memberi harga yang berbeda antara produk bersertifikat dan non-GAP. Akibatnya petani kurang termotivasi untuk menerapkan standar tinggi jika tidak diikuti oleh keuntungan ekonomi yang jelas. Yang ketujuh itu isu lingkungan dan perubahan iklim. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan pola tanam tidak stabil, serangan hama meningkat, serta kebutuhan air berubah drastis. Kondisi ini membuat penerapan GAP seperti konservasi tanah dan irigasi efisien menjadi lebih sulit dijalankan secara konsisten. Selanjutnya itu strategi dalam menghadapi tantangan GAP. Agar GAP dapat diterapkan dengan efektif, diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup pembinaan, inovasi, dukungan kebijakan, dan kolaborasi antar pihak. Yang pertama itu peningkatan kapasitas dan edukasi petani. Pelatihan dan penyuluhan menjadi langkah utama. Pemerintah, lembaga pertanian, dan perguruan tinggi perlu rutin memberikan bimbingan teknis tentang penggunaan benih dan pupuk yang aman, cara pengendalian hama terpadu IPM, teknik pasca panen, dan pencatatan kegiatan budidaya. Dengan demikian, petani memahami bahwa GAP bukan sekadar tuntutan pasar, tetapi cara untuk menjaga keberlanjutan usaha tani. Yang kedua itu dukungan finansial dan akses kredit. Pemerintah atau lembaga keuangan dapat menyediakan skema kredit lunak bagi petani yang menerapkan GAP. Selain itu, adanya subsidi untuk pengujian tanah,
pembelian bibit unggul, atau pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi hemat air dan mempercepat adopsi GAP. Yang ketiga itu penguatan kelembagaan dan kemitraan. Pembentukan kelompok tani atau koperasi GAP sangat penting agar petani bisa berbagi biaya sertifikasi, mengelola pemasaran bersama, serta saling mendukung dalam pengawasan mutu. Kolaborasi dengan industri eksportir dan pemerintah daerah juga memperluas akses pasar. Yang keempat itu pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi dalam pertanian e-farming dapat membantu pencatatan, record keeping, pelacakan produk dan pemantauan input pertanian secara real time. Aplikasi berbasis GAP dapat digunakan untuk menyimpan data pemupukan, pestisida, panen, dan inspeksi sehingga audit menjadi lebih mudah. Yang kelima itu simplikasi sertifikasi GAP. Pemerintah perlu membuat sistem sertifikasi bertingkat, misalnya mulai dari GAP dasar untuk petani kecil hingga GAP internasional untuk eksportir. Pendekatan terhadap ini memudahkan petani menyesuaikan diri tanpa tekanan biaya tinggi. Yang keenam itu peningkatan infrastruktur pertanian. Penyediaan fasilitas seperti gudang pendingin, tempat pencucian higienis, dan laboratorium uji residu harus diperluas. Infrastruktur tersebut menjamin bahwa hasil pertanian tetap memenuhi standar GAP hingga tahap distribusi dan konsumsi. Yang ketujuh itu insentif pasar dan branding produk GAP. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menciptakan mekanisme insentif harga bagi produk dan bersertifikat GAP. Selain itu, promosi melalui label produk GAP aman dan ramah lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen baik di pasar domestik maupun ekspor. Yang ke-8 itu adaptasi terhadap perubahan iklim. Petani perlu didorong untuk menggunakan teknologi adaptasi seperti varietas tahan kekeringan, sistem irigasi, hemat air, dan praktik konservasi tanah. Dengan pendekatan ini, GAP dapat tetap dijalankan secara berkelanjutan meski kondisi iklim berubah. Kesimpulan umumnya itu penerapan good agriculture. Selanjutnya itu ada kesimpulannya. Good agriculture practice GAP adalah fondasi pertanian modern yang menekankan 3 hal utama: keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan petani. Penerapan GAP bukan hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan citra pertanian memiliki di mata dunia. Sebagai generasi muda dan calon pemimpin pertanian, mahasiswa diharapkan memahami konsep GAP ini tidak hanya sebagai teori, tapi juga sebagai praktik nyata untuk diterapkan dalam kehidupan pertanian masa depan. Sekian, terima kasih.